Di pinggir kota yang mulai terlupakan, berdiri sebuah gedung sekolah tua yang telah lama ditinggalkan. Dindingnya yang dulunya putih bersih kini tertutup lumut hijau keabu-abuan, sementara coretan-coretan cat pudar dan tulisan tangan yang sudah tidak terbaca menghiasi permukaannya. Kaca-kacanya yang pecah membiarkan angin malam masuk, membawa bisikan-bisikan yang seolah berasal dari masa lalu. Sekolah itu bernama SDN 03 Merana, sebuah bangunan bergaya kolonial yang dulu ramai dengan tawa anak-anak, tetapi sekarang hanya menyisakan kesunyian yang mencekam. Konon, sejak terakhir ditutup 30 tahun lalu, ada sesuatu yang masih bergerak di dalamnya, sesuatu yang menunggu, mengamati, dan terkadang memanggil mereka yang terlalu penasaran. Warga sekitar sering melihat cahaya redup bergerak di jendela lantai 2, meskipun tidak ada seorang pun yang bera. Ni memastikan apakah itu hanya pantulan bulan atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Beberapa orang tua masih berbisik tentang peristiwa aneh yang terjadi sebelum sekolah itu ditutup, tapi tidak ada yang berani menceritakannya secara terbuka, seolah takut memanggil kembali apapun yang sudah lama tertidur di dalam gedung itu. Banyak warga sekitar percaya bahwa gedung sekolah itu masih menyimpan sisa-sisa kehidupan masa lalu yang tidak bisa pergi begitu saja. Mereka yang pernah melintas di dekat bangunan itu saat senja sering bercerita tentang bayangan-bayangan kecil yang terlihat bergerak di balik jendela, seperti anak yang sedang berlarian di koridor. Kadang terdengar suara langkah kaki berderap di lantai atas, padahal tidak ada seorang pun di dalamnya sejak puluhan tahun. Yang lebih mengerikan adalah suara tawa cekikikan yang tiba-tiba berubah menjadi isak tangis, seolah ada yang sedang bermain tetapi tering. Pada sesuatu yang menyedihkan. Di antara semua ruangan yang ada, ruangan 13 di ujung barat menjadi yang paling ditakuti. Pintunya selalu tertutup rapat meskipun tidak ada kunci yang menguncinya, dan siapapun yang berusaha membukanya akan merasakan tekanan dingin tiba-tiba menyergap. Beberapa orang yang nekat mencoba masuk ke ruangan itu melaporkan melihat bangku-bangku kayu berjejer rapi dengan buku pelajaran usang di atasnya, seolah kelas itu baru saja ditinggalkan oleh murid-muridnya. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah bekas telapak tangan kecil di atas meja, masih basah seperti baru ditinggalkan, meskipun tidak ada air atau embun di sekitarnya. Suatu malam di musim kemarau, ketika udara terasa lebih pengap dari biasanya, sekelompok remaja penasaran akhirnya memberanikan diri untuk memasuki gedung sekolah itu. Dipimpin oleh Andi, seorang pemuda berusia 19 tahun yang dikenal sebagai pembuat onar di kampungnya, mereka berjumlah 5 orang dengan wajah-wajah penuh keyakinan namun mata yang sesekali melirik gugup ke sekeliling. Mereka membawa senter besar yang cahayanya terlihat goyah di kegelapan, kamera digital butut yang katanya bisa menangkap penampakan, serta sebotol minuman keras untuk menenangkan saraf. Saat melangkah melewati gerbang sekolah yang sudah berkarat, salah satu dari mereka, bernama Dika, tiba-tiba tersandung sesuatu yang terasa seperti tangan kecil menjulur dari tanah. Jeritannya membuat seluruh kelompok berhenti sejenak, tapi setelah diperiksa, tidak ada apa-apa kecuali akar pohon yang menjalar di aspal retak. Dengan tawa gugup yang dipaksakan, mereka melanjutkan perjalanan, tidak menyadari bahwa di jendela lantai 2, beberapa pasang mata sempit tiba-tiba terbuka dan mengikuti setiap gerakan mereka. Di lantai 1, suasana tampak lebih tenang daripada yang mereka bayangkan. Ruangan-ruangan kelas berdiri sepi dengan meja kayu tua yang masih tersusun rapi, meski sebagian sudah lapuk dimakan usia. Debu beterbangan seperti kabut tipis setiap kali mereka melangkah, membuat udara terasa pengap dan susah dihirup. Di dinding-dinding yang catnya mengelupas, masih tergantung foto-foto kelas lama dengan wajah-wajah siswa yang sudah memudar, matanya seolah mengikuti setiap gerakan para penyusup ini. Rina, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, tiba-tiba berhenti di depan sebuah meja guru.
Di atasnya terdapat buku absensi terbuka dengan tulisan tinta yang masih jelas terbaca, seolah baru ditulis kemarin. Tangannya gemetar saat melihat nama-nama yang tercantum, karena beberapa di antaranya adalah nama teman-teman sekelasnya yang sudah meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Saat itulah untuk pertama kalinya mereka mendengarnya, suara bisikan pelan memanggil nama Rina dari ujung koridor gelap, suara anak kecil yang bergema aneh di ruangan kosong, seolah datang dari mana saja dan sekaligus dari mana-mana. Tiba-tiba, senter di tangan Andi mulai berkedip-kedip tidak menentu, cahayanya meredup seperti sedang dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, membentuk kabut napas dari mulut mereka meskipun malam itu sebenarnya cukup panas. Dika yang berdiri di belakang berteriak histeris ketika merasakan sesuatu yang dingin dan basah menyentuh tengkuknya, seperti jari-jari kecil yang menyentuh kulitnya sebelum menghilang begitu saja. Dalam kepanikan, mereka berlari menuju tangga yang tadi mereka lewati, namun yang mereka temukan hanya lorong panjang yang sepertinya tidak pernah ada sebelumnya. Dinding-dinding koridor kini dipenuhi coretan-coretan baru dengan tinta merah, tulisan-tulisan aneh dalam bahasa yang tidak mereka kenal, berulang-ulang menuliskan kata tinggal dan jangan pergi. Suara langkah kaki kecil mulai terdengar berderap di belakang mereka, semakin cepat, semakin dekat, sementara senter Andi akhirnya mati sama sekali, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat dan suara napas mereka sendiri yang terdengar keras di telinga. Saat mereka terperangkap dalam kegelapan itu, tiba-tiba terdengar suara bel sekolah berbunyi nyaring. Suaranya yang nyaring dan metalik memecah kesunyian malam seperti paku yang menancap di gendang telinga. Padahal semua tahu listrik di gedung itu sudah mati sejak era 90-an, dan bel manual pun sudah lama hilang dicuri orang. Suara itu diikuti oleh derap kaki puluhan anak kecil berlarian di lantai atas, diselingi tawa cekikikan yang bergema di lorong-lorong kosong. Cahaya redup tiba-tiba muncul dari balik pintu-pintu kelas, memancarkan sinar kekuningan seperti lampu tempel zaman dulu. Dari celah-celah pintu yang terbuka sedikit itu, mereka bisa melihat bayangan-bayangan pendek bergerak di dalam ruangan, sosok-sosok tanpa wajah yang duduk rapi di bangku kayu, menghadap ke depan di mana bayangan lebih tinggi berdiri seolah sedang mengajar. Bau anyir kapur tulis dan minyak tanah menyengat hidung, bau yang sama sekali tidak seharusnya ada di bangunan yang telah lama terbengkalai ini. Rina, yang selama ini diam karena ketakutan, tiba-tiba menarik lengan Andi dengan kuat. Matanya membelalak saat menatap sesuatu di ujung lorong gelap. Seorang sosok tinggi dengan postur tidak wajar perlahan muncul dari balik kegelapan, mengenakan pakaian guru zaman dahulu yang sudah lusuh dan kotor. Wajahnya pucat seperti lilin, dengan senyum lebar yang tidak wajar, seolah dipaksakan hingga ke pipi. Sosok itu mengangkat tangan panjangnya yang kurus, menunjuk tepat ke arah Rina dengan jari-jari yang terlalu panjang untuk ukuran manusia normal. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan berasal darinya, melainkan dari seluruh penjuru ruangan. Suara anak-anak yang menyanyikan lagu sekolah dasar tahun 90-an dengan nada sumbang dan tidak harmonis. Rina berteriak histeris ketika menyadari lagu itu adalah lagu yang selalu dinyanyikan di upacara bendera setiap Senin pagi, persis seperti yang dia nyanyikan saat masih kecil di sekolah ini sebelum akhirnya ditutup. Seketika, semua suara berhenti, dan sosok guru itu menghilang, meninggalkan bau anyir seperti daging busuk yang menggantung di udara. Dengan nafas tersengal dan kaki gemetar, mereka terus berlari menyusuri lorong yang seolah tak berujung. Tiba-tiba, Dika tersandung dan jatuh keras ke lantai. Ketika yang lain berbalik untuk menolongnya, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Tangan-tangan kecil berwarna pucat keluar dari lantai kayu yang lapuk, mencengkeram pergelangan kaki Dika dengan cengkeraman yang luar biasa kuat. Wajah-wajah kecil muncul dari bayangan, mata mereka hitam pekat dan mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara rengekan yang memekakkan telinga. Andi berusaha menarik Dika dengan sekuat tenaga,
Tapi semakin ditarik, semakin banyak tangan-tangan itu bermunculan, menarik Dika perlahan ke bawah lantai yang tiba-tiba berubah menjadi seperti lumpur hitam. Jeritan Dika terpotong tiba-tiba ketika kepalanya terbenam sepenuhnya, meninggalkan bekas cakaran di lantai kayu dan sebuah tas sekolah tua yang tiba-tiba muncul di tempat dia menghilang, masih basah seperti baru dicelupkan ke dalam air. Sekarang hanya tersisa Andi, Rina, dan dua remaja lainnya yang masih bertahan. Mereka berhasil mencapai ujung lorong dan menemukan diri mereka berdiri tepat di depan ruangan 13. Pintu yang biasanya terkunci rapat itu kini terbuka sedikit, mengeluarkan sinar redup berwarna kuning kehijauan dari dalam. Celah itu cukup lebar untuk melihat sekilas isi ruangan, bangku-bangku kayu berjejer rapi dengan buku-buku tua terbuka di atasnya, tetapi yang membuat mereka membeku adalah sosok-sosok kecil yang duduk di bangku tersebut. Tubuh mereka tampak basah dan pucat, dengan pakaian seragam sekolah yang sudah usang namun masih bisa dikenali sebagai seragam SDN 03 Merana era 1990-an. Kepala mereka menunduk serempak, tangan-tangan kecil menulis di buku tulis yang sama sekali tidak berisi tulisan. Tiba-tiba, semua sosok itu mengangkat kepala secara bersamaan, menatap langsung ke arah para penyusup dengan mata yang kosong namun seolah menyimpan ribuan cerita yang tak terucapkan. Mulut mereka terbentuk menjadi senyuman yang identik, terlalu lebar, terlalu banyak gigi, dan sama sekali tidak manusiawi. Di depan kelas, sosok guru dengan wajah pucat dan mata menghitam perlahan bangkit dari kursinya. Jasnya yang sudah lusuh dan bernoda mengeluarkan bau anyir seperti besi berkarat tercampur sesuatu yang lebih busuk. Tangannya yang kurus dan panjang memegang sebuah buku absensi tua, jari-jarinya yang terlalu tipis membalik halaman dengan gerakan mekanis. Suara parau keluar dari mulutnya yang terjahit rapat dengan benang kasar, menyebut nama-nama satu persatu dengan intonasi datar. Setiap kali sebuah nama disebut, salah satu sosok kecil di bangku berdiri tegak dengan gerakan kaku, kepalanya berputar 180 derajat untuk menatap langsung ke arah Andi dan yang lain. Ketika giliran nama Rina disebut, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Rina merasakan tarikan aneh di seluruh tubuhnya, seperti ratusan tangan tak terlihat menariknya ke arah ruangan itu. Kakinya mulai bergerak sendiri melangkah maju, melawan semua upayanya untuk melawan. Sementara wajah-wajah kecil di dalam ruangan itu kini semuanya tersenyum lebar dengan ekspresi yang sama sekali tidak ramah. Andi berusaha sekuat tenaga menarik lengan Rina, namun kekuatan yang menariknya jauh lebih kuat dari yang bisa dilawannya. Perlahan tapi pasti, tubuh Rina tertarik mendekati pintu ruangan 13, kakinya meninggalkan jejak di lantai berdebu seolah ada sesuatu yang berat menyeretnya. Wajah Rina berubah pucat pasi, matanya membelalak penuh teror saat bibirnya mulai bergerak sendiri, mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Suaranya bergema aneh seperti gabungan banyak anak kecil berbicara bersamaan. Tiba-tiba, semua sosok di dalam ruangan itu berdiri serempak, tangan-tangan kecil mereka menunjuk ke arah Rina dengan jari-jari yang mulai memanjang tidak wajar. Angin dingin bertiup kencang dari dalam ruangan, membawa serta lembaran-lembaran kertas berisi tulisan tangan anak-anak yang berterbangan. Beberapa di antaranya ternyata adalah foto-foto Rina saat masih kecil yang seharusnya tidak mungkin ada di sana. Jeritan terakhir Rina teredam ketika pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka lebar dan menyedotnya masuk dengan kekuatan yang tidak terlihat, sebelum kemudian menutup kembali dengan suara keras yang menggetarkan seluruh bangunan. Ketika mereka akhirnya berhasil kabur dari gedung itu dengan tubuh penuh luka dan jiwa yang terguncang, bantuan segera datang dari warga sekitar yang mendengar teriakan mereka. Polisi dan tim SAR dikerahkan untuk memeriksa sekolah tua itu, namun yang mereka temukan hanyalah bangunan kosong yang lapuk. Tanpa jejak Rina maupun Dika. Ruangan 13 kembali terkunci rapat, dan ketika dipaksa terbuka, yang terlihat hanyalah ruang kelas kosong berdebu dengan bangku-bangku tua berantakan.
Namun saat petugas hendak pergi, salah satu dari mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, sebuah buku tulis kecil tergeletak di depan pintu, masih basah seperti baru terkena air. Halaman terakhirnya berisi tulisan tangan Rina yang sudah berubah menjadi coretan merah kecoklatan, seolah ditulis dengan sesuatu yang bukan tinta. Tulisan itu berbicara tentang pelajaran yang tidak pernah berakhir, tentang teman-teman sekelas yang tidak boleh pulang, dan tentang seorang guru yang selalu marah jika murid-muridnya mencoba pergi. Yang paling mengerikan adalah catatan terakhir yang berbunyi permintaan maaf karena tidak bisa menemu orang tuanya lagi, karena di sini waktu tidak pernah bergerak maju. Sejak kejadian malam itu, SDN 03 Merana resmi dikunci dan dipagar dengan papan peringatan bahaya. Namun warga sekitar masih sering melaporkan hal-hal aneh yang terjadi di sekitar bangunan itu. Pada malam-malam tertentu, terutama ketika kabut tebal menyelimuti daerah tersebut, terdengar suara belsek. Olah berbunyi tepat pada pukul 3 pagi, diikuti oleh suara riuh anak-anak yang seolah sedang istirahat bermain. Beberapa orang mengaku melihat dua sosok baru di jendela lantai 2, seorang remaja perempuan dengan wajah pucat memakai seragam SMA modern, dan seorang pemuda yang terus-menerus mengetuk kaca seolah meminta pertolongan. Yang lebih mengerikan adalah penampakan seorang guru tinggi kurus yang kadang terlihat berdiri di gerbang sekolah saat fajar, seolah sedang menunggu murid-murid baru yang terlambat datang. Meskipun pemerintah setempat telah berulang kali berencana merobohkan bangunan itu, setiap kali alat berat datang, selalu saja terjadi kecelakaan misterius yang menghentikan pekerjaan. Sekolah tua itu tetap berdiri hingga sekarang, menjadi pengingat bahwa beberapa pintu sebaiknya tetap tertutup, dan beberapa masa lalu seharusnya tidak diganggu.